Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua, salam dan bahagia. Saya Krislinda Novena Tamasan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Bolan, Kabupaten Melaka. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Santi, yang saya jadikan sebagai objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja ke pra-observasi kita. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Ibu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Oke, baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Tujuan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini untuk mengetahui kesiapan Ibu saat observasi nanti, agar Ibu bisa lebih siap saat kegiatan nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai saat kegiatan nanti? Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat melakukan struktur teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, dalam kelompok peserta didik mampu menganalisis kaidah kebangsaan struktur teks laporan hasil observasi. Oke, pertanyaan yang kedua, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi nanti? Oke. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Baik. Yang berikut, metode pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode problem based learning. Oke, yang berikut, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan observasi nanti? Oke, baik. Strategi yang saya gunakan yaitu menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira diferensiasi apa yang akan Ibu gunakan? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi ada dua, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Saya menyiapkan materi pembelajaran dari LKPD. Dan yang kedua diferensiasi proses. Saya membagikan peserta didik dalam kelompok, memberikan stimulus berupa video pembelajaran dan memantau jalannya diskusi. Oke, baik. Pertanyaan berikut, kira-kira penilaian atau asesmen apa yang akan Ibu gunakan? Oke. Penilaian yang saya gunakan yaitu saya menggunakan asesmen formatif setelah pembelajaran. Oke. Kira-kira kelas mana yang akan Ibu jadikan sebagai kegiatan observasi yang kita lakukan? Terus kapan kita akan melakukan observasi ini? Ibu rencananya kapan? Oke, saya menggunakan kelas 10 dan saya juga mengajar di kelas 10. Dan saya akan melakukannya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dan pada jam pertama dan jam kedua. Oke. Harapan saya dengan adanya kegiatan pra-observasi ini, ada beberapa harapan saya. Yang pertama, semoga kegiatan kita nanti akan berjalan dengan baik. Yang kedua, Ibu siapkan diri baik-baik sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Yang ketiga, kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi nanti pada tanggal 4 November nanti, dan juga kita bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi. Demikian dulu kegiatan pra-observasi kita hari ini. Siapkan diri baik-baik sehingga bisa Ibu lakukan kegiatannya dengan baik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, silakan. Terima kasih, Bu. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa.
bunga dahlia terlihat segar dan sehat, tangkai bunga tegak dan kuat. Daun-daunnya berwarna hijau segar tanpa tanda-tanda layu atau kerusakan. Pola pertumbuhan bunga dahlia dari tunas yang kemudian berkembang menjadi bunga dengan kelopak yang terbuka secara bertahap, dan bunga dahlia terlihat sangat menarik perhatian bagi serangga seperti lebah yang datang menghisap nektar dari bunga. Baik, hanya ini saja. Hasil diskusi kami, dan kelompok lain ingin bertanya. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa fungsi dari bunga dahlia? Ada lagi? Baik, terima kasih. Saya kelompok 2. Apakah bunga dahlia yang paling aktif? Baik, yang masih menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa fungsi dari bunga dahlia? Jawab, fungsinya sebagai obat herbal. Bagian yang biasa dimanfaatkan sebagai obat adalah umbinya, yaitu untuk mengatasi serangan diabetes. Yang kedua, pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah umbi dahlia yang kering akan bertumbuh? Jawab, selama dahlia tersebut tidak kering, maka bunga dahlia akan baik-baik saja. Pertanyaan pas. Apa jawabannya pas? Bunga bougainville disebut juga dengan bunga kertas dikarenakan memiliki selendang bunga yang tipis yang mirip dengan kertas. Bunga bougainville dijadikan tanaman hias karena memiliki bentuk yang indah dan warnanya yang cantik serta tidak sulit dan dalam perawatan. Definisi bagian. Bunga bougainville berasal dari Amerika Selatan. Bunga jenis ini dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis di Amerika Selatan. Pada saat memekarkan bunganya, kebiasaan yang dilakukan oleh bunga ini yaitu merontokkan daunnya. Bentuk bunga ini yaitu seperti pohon kecil yang sulit untuk tumbuh tegak. Warna putih, ungu, pink atau merah jambu, dan lain-lain. Definisi manfaat. Bunga ini memiliki ukuran yang kecil, akan tetapi bunga bougainville juga memiliki yang berguna untuk perlindungan tumbuhan. Untuk berkembang biak, kaktus berproduksi melalui bunga yang tumbuh di bagian ketiak atau area yang melekat serta mempunyai tangkai daun. Deskripsi manfaat atau pembentuk. Kaktus termasuk tumbuhan liar yang hidup. Baik, hanya ini saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya, kami mempersilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa kaktus bisa hidup di padang luas? Baik, dari kelompok lain ingin bertanya. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa kaktus dapat bertahan? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kaktus bisa hidup di padang gurun? Dan kalian sudah mengerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya, ya, atau struktur daripada teks laporan hasil observasi, ya. Baik, dari kegiatan kita ini, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari awal, pertengahan. Adakah? Mana? Satu orang saja. Oke, silakan. Kesimpulan hari ini kami sudah belajar. Ya, Ibu minta bisa berdiri, Kak Siti. Oke, silakan. Kesimpulan hari ini kami sudah belajar menafsirkan teks laporan hasil
Santi. Saya Ibu Krislinda Novena Rita Masan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Melaka. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi mengenai supervisi akademik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama observer saya, yaitu Ibu Santi. Di sini saya ada siapkan beberapa pertanyaan untuk kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Oke, baik, perasaan saya setelah observasi kelas adalah awalnya saya agak gugup karena saya belum terbiasa untuk supervisi. Tetapi setelah beberapa menit saya rasa saya sudah selesai kelas. Jadi sangat senang karena dapat mengajar dengan langkah-langkah yang sudah saya siapkan di FFP. Oke, berarti Ibu sangat senang ya? Oke, di sini ada pertanyaan kedua. Coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan, terus langkah-langkahnya apa saja yang sudah Ibu lakukan. Oke, seperti yang sudah saya katakan pada percakapan pra-observasi. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang saya lakukan adalah setelah saya memberikan penjelasan secara garis besar, saya membagi siswa dalam kelompok dan saya memberikan LKPD untuk siswa untuk berdiskusi menyelesaikan ini. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan area yang sudah Ibu rencanakan, toh? Dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah sejauh mana Ibu kembangkan? Terus, apakah sudah berhasil atau belum? Oke, baik. Sejauh ini yang saya lakukan menurut saya sudah sedikit ada perubahan. Kalau mau diberi skala dari 1 sampai dengan 10, mungkin sudah di angka 7. Ya, berarti kira-kira dari Ibu sudah sedikit ada perubahan ya? Terus pertanyaan berikut, misalnya kalau belum, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi? Oke, baik. Kendala yang saya hadapi adalah ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. Mereka kelihatan masih tergantung dengan anggota kelompok yang lebih aktif. Oh, begitu. Berarti ada beberapa siswa yang masih belum terlihat aktif dalam diskusi kelompok. Terus kira-kira itu semua bisa Ibu atasi atau tidak? Bisa diatasi. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan dari beberapa pertanyaan yang saya berikan tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Blas selaku pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Waktu saya serahkan kepada Bapak Blas. Baik, Ibu Indah sudah melakukan observasi terhadap rekan sejauhnya. Yang diharapkan dari observasi pembelajaran itu adalah untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang sudah kita lakukan, sehingga ke depannya kita bisa melihat yang baik untuk tetap dikembangkan, dan yang masih belum maksimal perlu dicarikan solusinya lewat refleksi, sehingga pembelajaran selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu refleksinya perlu dilakukan, dan dari hasil refleksi itu perlu adanya tindak lanjut berupa pembelajaran maupun perencanaan baru lagi untuk memperbaharui rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga pembelajaran boleh dapat berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Bapak Blas, terima kasih untuk umpan balik yang sudah diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih, salam dan bahagia. Ayo mari kita